Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikianlah dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita mengalami suatu pembaharuan atau perubahan di dalam kehidupan kita? Jika kita sudah mengalami suatu pembaharuan dalam hidup, maka kita akan memiliki hidup di dalam Kristus yang penuh dengan berkat. Hidup di dalam Kristus yang penuh dengan berkat adalah ketika ada perubahan dalam hidup kita. Yang awalnya kita ini tidak mengetahui bahwa hidup kita ini adalah berkat, tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita ada perubahan. Hidup yang tadinya dari keberdosaan, sekarang hidup di dalam kelayakan. Di mana perubahan itu akan mencerminkan bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan berkat dari Allah. Karena Paulus juga mengalami suatu perubahan dari seorang yang membunuh, sekarang menjadi seorang yang menjadi saksi pemberitaan tentang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang sudah dilayakkan, yang sudah diberikan berkat, maka kita juga harus menjadi teladan bagi orang lain. Karena jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi yang hidup di dalam Yesus Kristus, karena hidupnya sudah mulai diperbaharui. Hidupnya sudah mulai masuk ke dalam fase perubahan. Yang tadinya dia menjadi orang yang tidak baik, maka hari ini perubahannya adalah menjadi orang yang baik. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang mengalami pembaharuan tidak lagi menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang selalu memperhatikan orang lain. Tidak melulu dia hanya memperhatikan apa yang akan aku terima, tetapi bagaimana dia bisa memberikan hidupnya, dirinya, keberadaannya, supaya orang lain bisa merasakannya. Jadi orang yang sudah hidup di dalam pembaharuan, maka hidupnya sudah berubah. Tidak lagi egonya yang mau dimunculkan, tetapi bagaimana dia hidup sebagai orang yang memiliki pengaruh dan arti bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga, hidup yang sudah diperbarui harus hidup yang selalu menuruti perintah Allah. Perintah Allah adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, akal budi. Nah, ini ketika kita sudah mengasihi Allah, maka tidak akan ada lagi yang namanya kedengkian, kebencian, kesombongan, keangkuhan, iri kepada sesama. Karena sejalan mencintai Allah dengan mencintai sesama. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Marilah kita berubah. Marilah kita masuk ke dalam proses perubahan itu. Perubahan yang tadinya kita hanya mementingkan diri sendiri, kita sudah mulai berubah untuk
bisa memperhatikan orang lain dan menolong orang lain. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak memiliki arti apa-apa, maka kita berubah menjadi orang yang berarti. Berarti untuk hidup kita dan berarti untuk hidup orang lain. Yang ketiga, marilah hidup selalu taat kepada firman Tuhan. Walaupun dunia ini selalu menawarkan ketidaktaatan, tetapi mari hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Karena penghukuman yang sebenarnya harus sampai kepada kita, itu telah diambil alih oleh Allah. Sehingga siapa yang mau percaya, siapa yang mau berubah, siapa yang mau bertobat, dia akan menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia yang menyertai kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah segala aktivitas kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan. Biarlah kasih setiamu menopang, sehingga kami semua dapat menghadapi setiap pergumulan itu, dengan meyakinkan hidup kami hanya kepadamu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.